Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini adalah energi atau koneksi di Twin Flame. Energi dari Twin Flame Gemini. Kira-kira bagaimana situasi dan kondisinya saat ini? Orang yang terkoneksi denganmu ya. Twin Flame cuma satu. Maaf kalau saya bilang orang-orang ya. Orang ya, jadi dirinya yang terkoneksi dengan dirimu ya. Jadi bagaimana ya dan apa yang sedang dia rasakan, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot. Ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Dan bisa juga ke WA ini ya, silahkan, dan kalian bisa menghubungi saya dan itu berbayar ya. Oke, kita langsung saja untuk Gemini, koneksi Twin Flame ya, energi Twin Flame-mu kira-kira bagaimana, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini, 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 Gemini. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di kartu pertama di sini, wah, dia merasa menyesali apa yang sudah dia lakukan kepadamu. Harapannya hancur, harapannya sirna. Dia merasa bahwa kamu tidak mendukungnya, kamu menjauh darinya, kamu marah padanya. Dia sebenarnya tercabik-cabik hatinya. Ini energinya juga bisa terjadi di kamu ya, karena apa yang dia rasakan itu, kalau seandainya kamu terkoneksi dengan twin flame-mu, apa yang kamu rasakan itu dia rasakan juga, dan sebaliknya kamu bisa merasakan apa yang dia rasakan ya. Jadi kamu sedih, dia bisa ikut sedih, dia sedih, kamu bisa ikut sedih. Nah itu karena ibaratkan satu jiwa tetapi akhirnya berada di dalam tubuh yang berbeda. Jadi kalian itu bisa saling merasakan ya, bisa terkoneksi. Dimana saya lihat di sini dia sekarang kondisinya, jadi kalau saya bilang begini, dia lagi dibilangnya lagi kecewa, pasti kamu juga pasti ada rasa kecewa terhadapnya. Nah itu ya, jadi anggap aja ya readingan ini juga untukmu atau untuk dirinya sama, karena kalau dia merindukanmu, kamu juga merindukannya gitu ya. Kamu yang menyesuaikan saja ya di sini. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, karena jangan sampai Kak Ica kayaknya tidak seperti gitu ya, mungkin kamu terkoneksi dengan soulmate atau karmic ya. Jadi ini khusus untuk readingan twin flame. Kalau kamu merasa ada twin flame-mu, ini yang dia lagi rasakan saat ini ya. Dan manusia memang semua punya twin flame ya, cuman terkadang kita tidak sadar kalau itu twin flame kita ya. Oke. Di sini ada Five of Cups, di mana dia merasa bahwa kamulah penguatnya ya. Tanpamu dia nggak bisa apa-apa, ataupun kalau mau dibilang kamu itu yang bisa membuatnya serasa hidup ya. Dia merasa bahwa hidupnya tanpa dirimu serasa hampa dan tidak berarti apa-apa. Walaupun mungkin kondisinya dia sudah mencari penggantimu, walaupun mungkin dia sudah pergi dari kotamu, ataupun mungkin kondisinya dia sudah memblok kamu untuk melupakanmu, tetapi sulit untuk bisa keluar dari kenangan bersamamu, ataupun ya dia ingin ada rasa rindu yang mendalam untukmu. Tetapi kondisinya saat ini ada beberapa dari kamu atau dia yang sudah punya pasangan, entah pacar, entah suami atau istri ya. Jadi
dia bingung bagaimana caranya. Saya berhadapan dengan orang yang tidak ada chemistry, ataupun kalau mau dibilang hatinya di tempat lain, memikirkanmu tetapi raganya dimiliki oleh orang lain. Ataupun sebaliknya, kamu juga pasti merasakan hambar dengan pasanganmu, karena kamu memikirkan pasangan twin flame-mu. Ya, dia merasa kecewa dengan apa yang dia lakukan kepadamu atau keputusan yang dia ambil, di mana harus berpisah denganmu, dan akhirnya memilih orang lain yang mungkin dia berharap akan bisa menyembuhkan lukanya, menyembuhkan traumanya, tetapi malah nggak bisa. Ya, kamulah yang selalu ada di benaknya. Dan dia merasa sedih tadi yang saya bilang. Kamu mungkin memblokir, ya, ataupun mungkin ya menjauh, sehingga dia rasa bersalah, sangat-sangat bersalah. Di sini ada Seven of Pentacles, ya, dimana saat ini sekarang saya lihat kondisinya dia mau fokus pada kerja, ya, karena saya lihat di sini mungkin ada masalah keuangan, ataupun mungkin kondisinya ya dia harus melupakanmu, sehingga dia harus mengalihkan perhatiannya kepada kerja, ya. Saya lihat di sini fokus kerja dan kerja untuk bisa menghidupi keluarganya, menghidupi diri sendiri, atau kalau seandainya dia belum menikah ya, menghidupi diri sendiri untuk masa depannya. Kalau sudah nikah ya untuk keluarganya, dan paling utama untuk melupakanmu. Ini dia berusaha untuk melupakan kamu, tapi seolah-olah kamu tuh selalu ada di benak dia gitu. Makanya dia harus mencari kesibukan, kalau tidak ya dia akan stres dan akan merenung, ataupun malah kalau dibilang ya dia akan merasa bersalah, sangat-sangat menyesal dengan apa yang telah dia lakukan, keputusan yang dia ambil, yang mungkin dia merasa dulu ini adalah keputusan yang tepat, ternyata keputusan yang sangat menyesatkan menurutnya. Kenapa? Karena semakin dia menjauh, semakin rasa rindu itu menggebu. Ya, kadang-kadang dia malah melihatmu di sosial media. Ya, dia merasa bahwa wah, kamu sekarang sudah bahagia ya. Padahal saya di sini merindukanmu. Tapi ya nggak apa-apa deh. Ya, kamu bahagia, saya pun ikut bahagia. Padahal dia nggak tahu bahwa kamu juga itu lagi sedih, cuman tameng doang. Ataupun sama sebaliknya, kamu mungkin melihat dia di sosial media, dia happy, dia enjoy. Padahal itu cuman tameng, ya, cuman casing. Yang sebenarnya terjadi itu adalah kehampaan dalam diri. Itu hanya untuk terlihat saya ini baik-baik saja loh. Kamu jangan khawatir. Ataupun mungkin untuk publik, ya, kepalsuan. Ya kalau mau dibilang kepalsuan untuk publik, dibilang wah ternyata dia baik-baik saja, dia bisa move on dari pasangannya, padahal sebenarnya hatinya tidak. Dan begitupun kamu, ya, apalagi kalau sudah mempunyai pasangan. Makanya tadi saya bilang dia merasa hambar dengan pasangannya, karena jiwanya dengan yang lain, yaitu kamu, tetapi raganya dengan yang lain, dengan orang yang saat ini bersamanya, sehingga dia bingung. Makanya saya bilang hambar. Kenapa? Karena jiwanya ke kamu gitu, ya. Queen of Cups, ya, dia merasa bahwa saya nih bingung gitu, merasa hidup ini kok begitu rumit, hidup kok begitu penuh dengan tekanan, ya. Dia kadang-kadang introspeksi diri, ya, apa karma saya, apa yang pernah saya lakukan sehingga saya mendapatkan karma ini. Karena ada beberapa yang belum tahu tentang twin flame, ya. Ada beberapa yang memang ya cuman tahu bahwa ini cinta biasa aja, tapi dia nggak tahu koneksi twin flame. Ya, yang dia merasa bahwa ini karma atau gimana, ya, kok hidup saya kok rumit banget, kok hidup saya kayak gini, ya. Saya sudah berusaha berbuat baik kepada orang lain, tapi kok kenapa saya begini, terutama cintaku. Apalagi ada di sini yang putus nyambung, bahkan mungkin ada yang udah bercerai. Ya itu karena tadi saya bilang ada, kalau dengan koneksi twin flame hubungannya akan terasa hambar. Makanya pasangannya juga merasa tidak nyaman bersamanya, ataupun mungkin koneksinya kalau seandainya masih bersama ya karena status saja, ataupun mungkin karena ya ada tanggung jawab kepada nama baik diri, ya, anak dan keluarga besar. Makanya bertahan. Ini ada beberapa yang sudah bercerai, ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kenapa? Karena tidak baku cocok dengan pasangannya, ribut aja, atau tersinggung, ataupun nggak ada chemistry sama sekali, ya. Kenapa? Karena tadi saya bilang pikirannya di tempat lain, jiwanya di tempat lain, raganya di tempat lain, jadi nggak terkoneksi. Pasangannya pun merasa tidak nyaman bersamanya.
Akhirnya ada perpisahan. Ini kalau ada yang berpisah, tapi ada yang tadi saya bilang juga tidak berpisah, itu hanya casing, padahal sebenarnya hanya untuk menutupi eh, apa kalau dibilang aib mereka gitu. Jangan sampai nanti saya dibully, jangan sampai saya diapakan gitu sama keluarga ya, karena malah mencemarkan nama baik keluarga ya. Saya ya intinya seperti itu. Makanya saya bilang dia di dalam kebimbangan, sehingga untuk melepaskan itu dia harus kerja. Kalau tidak ya dia tambah stres, tambah pusing ya. Apalagi yang sudah berpisah, tambah pusing. Makanya dia fokus ke kerjaan. Kalau dia mau ke kamu, mungkin dia tidak bisa ke kamu karena mungkin kamu mau yang memblok, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan juga, sehingga kalau dia kembali ke kamu dia bingung ya. Ya seolah-olah kan otomatis dia pihak ketiga ya, otomatis itu bukan menyelesaikan masalah tapi menambah. Jadi dia lebih berfokus pada dirinya sendiri ya. Tuh dia di sini ada Four of Cups, dimana dia harus tenangkan diri, pikiran, hati untuk bisa lebih bijaksana dalam berucap, bertindak, berpikir. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan, jangan karena ego ya akhirnya menghancurkan semuanya, impianmu dan impian keluarga. Ini dia mempertaruhkan nama baik keluarga ya, dan dia mempertaruhkan juga nama baik dirinya, terutama dia mempertaruhkan hatinya, dimana dia merasa bahwa saya ingin bahagia tapi gak bisa bahagia. Ya sudah, saya mempertaruhkan semuanya dan saya merelakan hatiku ya untuk kebahagiaan orang gitu. Jadi kenapa saya bilang dia mempertaruhkan hatinya, ya dia mengorbankan juga demi keluarga. Artinya kalau dibilang dia mau egois, ya berarti dia mengikuti kata hatinya sendiri, yang dimana akan mengorbankan contohnya keluarga, mengorbankan dirinya, terutama mengorbankan pasangannya juga. Begitupun mungkin nanti kamu ya tersakiti lagi kalau dia datang kepadamu ya, hubungannya juga pasti on off. Apalagi kalau kamu sudah mempunyai pasangan, otomatis nanti dicap sebagai pelakor atau pebinor ya, masalah dengan pasanganmu, keluarga lagi ikut campur urusan kamu dengan pasanganmu, jadi banyak. Jadi mendingan kalau macam 7 ini kan, mendingan dia korbankan hatinya dibandingkan dia korbankan 7 elemen ini yang tadi saya bilang nih ya, orang-orang yang dia pertaruhkan. Mendingan ya dia korbankan hatinya walaupun dia merasa tersiksa. Ya sudah, saya mengorbankan hatiku, kan 1:7, dibandingkan saya korban 7, mendingan saya korbankan 1, yaitu hatiku tersakiti, memendam rasa ini walaupun mungkin kondisinya seperti nggak terasa, nggak biasa aja. Ini nih orang ini apa ya, kalau dibilang dia punya harapan sama kamu ya, tetapi karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, keuangan, ataupun mungkin ya restu orang tua, ataupun mungkin juga kasta ya, sehingga mau tidak mau ya dia mempertaruhkan rasa cintanya. Kenapa? Karena nggak bisa memilikimu. Kamu tuh ibaratnya terlalu kayak macam ada perbedaan gitu, nggak bisa. Apalagi paling utama signifikan nih mungkin agama ya. Nah itu, ataupun restu orang tua paling signifikan ya, mungkin karena agama restu orang tua, ataupun mungkin karena beda usia restu orang tua nggak ada, ataupun ya itu yang tadi saya bilang kasta dan keuangan. Jadi dia merasa kecil, merasa tidak dihargai, akhirnya dia pergi meninggalkan kamu untuk mencari kebahagiaan dan berharap kamu bisa bahagia. Ya, ada rasa cemburu di sini. Mungkin kalau seandainya kamu sudah berpasangan ya, merasa bahwa dia bahagia di sana, saya di sini kasihan. Saya hanya sendiri, merana. Ya, ini sudah nasibku. Itu yang di dalam pikirannya saat ini. Dia ingin kembali kepadamu, tetapi nggak bisa. Dia tidak mau mengorbankan yang 7 tadi. Ya, dan hanya bisa berharap semesta memberikan yang terbaik untuk dirinya. Karena ya intinya dia mau bahagia. Bahkan mungkin saya bilang dari tadi ya, ada yang sudah berpisah karena seolah-olah nggak mau punya kepalsuan. Saya nggak mau berpura-pura mencintai si A, padahal hatiku mencintai kamu gitu. Saya nggak mau punya kepura-puraan, jadi dia melepaskan. Jadi ingin sendiri, hidup sendiri tanpa ada beban. Walaupun mungkin koneksinya saya mencintaimu, biarlah saya yang menyakiti. Saya yang tersakiti, bukan menyakiti, saya yang tersakiti dari diriku sendiri tanpa ada yang tersakiti dari perbuatanku. Jadi macam contoh, dia nggak mau menyakiti pasangannya karena seolah-olah memberikan cinta, tapi cinta itu palsu. Dia nggak mau ada kepura-puraan. Orang ini
kalau dibilang lugu ya, tulus ya. Pokoknya apa kalau dibilang kalau mau dibilang polos lagi, intinya gitu, seperti ya polos. Jadi dia nggak mau ada pura-pura, walaupun mungkin kondisinya dia penuh drama di awal, tetapi kesini-sini tuh dia sudah capek gitu. Makanya kalau memang masih mau bersama silahkan, tidak juga nggak apa-apa, udah capek. Saya ingin mencari ketenangan, itu yang dia lagi rasakan sekarang, dan mungkin bahkan kamu merasakan itu juga, hal yang sama. Tetapi ya ada beberapa yang tadi saya bilang masih harus mempertimbangkan ya, hal-hal yang tadi, yang 7 itu ya. Jangan sampai salah ambil keputusan dan akhirnya serang kepada mental kalian berdua lagi. Tuh, di sini ada Ten of Pentacles ya. Kalaupun mungkin kondisinya dia sudah mempunyai pasangan, ya dia fokus pada kerjanya, dia fokus pada keuangannya, begitupun kamu ya. Kalau kamu sekarang sudah mempunyai pasangan, saya lihat di sini kamu berusaha untuk lebih ya, walaupun tidak terkoneksi dengan pasangan, tapi lebih fokus pada keluarga lah ya, bertanggung jawab. Terus kalau kamu jadi seorang ibu, kamu jadi seorang ibu yang baik, kamu berusaha menjadi seorang istri yang bisa memperhatikan pasangan, walaupun mungkin koneksinya hatimu masih mengingatnya gitu. Apalagi kalau pasanganmu acuh tak acuh ya, karena saya lihat di sini ada beberapa pasangan acuh tak acuh. Jadi seolah-olah membandingkan antara dirinya dan pasanganmu saat ini. Seolah-olah, aduh saya salah pilih ya, aduh kok begini ya, aduh kok gitu ya. Dan dia pun sama, makanya tadi saya bilang karena ada kepura-puraan dia nggak mau. Jadi mendingan saya pergi ya. Bahkan mungkin sekarang dia sudah di luar kota, di luar negeri ya, untuk menghindarimu. Atau bahkan sekarang kondisinya ya dia lebih, kalau tidak keluar kota, keluar negeri ya mungkin masih sama-sama di daerah yang sama, tetapi dia lebih tertutup. Lebih tertutup ini artinya dia sudah nggak terlalu mau ke sosial media, aktif di sosial media, ataupun pergi warawiri di luar, ke mall, ke ini, ke itu, dia nggak mau. Dia lebih ingin sendiri, produktif di rumah ya. Ada beberapa saya lihat kerja di rumah saja, nggak keluar-keluar, ataupun ya kalau ke kantor ya dia ke kantor habis itu pulang. Pergi ke toko juga itu paling toko-toko yang dekat-dekat, nggak mall-mall yang kayak macam warawiri, nggak. Ya saya lihat dia santai-santai aja, malah dia menikmati hidupnya, walaupun mungkin hatinya kosong ya, merindukanmu, tapi dia berusaha untuk bisa tetap tegar, tetap berusaha untuk hidup menjadi pribadi yang lebih baik, dan berusaha untuk bisa mendapatkan cinta yang tulus, dimana ya dia tahu bahwa kamu tidak akan terganti, tetapi dia berusaha untuk bisa menjadi orang yang baik, untuk bisa mendapatkan cinta penggantimu, dan semoga itu nyata. Nah itu ya, jadi energi twin flame-mu nih ya sangat luar biasa sedih, koneksinya sangat ini lagi sedih, meratapi hidupnya, meratapi nasibnya, apalagi kalau mendapatkan pasangan yang cuek ya, tidak mengerti akan dirinya, dia sangat-sangat terpuruk, atau bahkan yang tadi saya bilang sudah berpisah. Jadi kamu bisa menyesuaikan, kalau ini terjadi pada dirimu berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lain, kamu menyesuaikan saja ya. Oke, itu yang saya lihat ya, koneksi kamu dengan orang-orang pasangan twin flame-mu. Kalau ini tidak terjadi padamu berarti bukan energimu ya, karena ini khusus untuk energi twin flame, bukan koneksi soulmate atau karmic ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial di sini dan zodiak saya sudah menarik energinya, dimana untuk inisial dulu ya, kamu terkoneksi dengan huruf G, K, L, V, O, Q, D, U, K, F, T, W, N, Z, A, H, J, E, R, dan I. Maaf berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan G, K, L, V, O, Q, D, U, K, F, T, W, N, Z, A, H, J, E, R, dan I ya.
Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak ya, saya sudah menarik energinya juga. Kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin di zodiak ya, dimana kamu terkoneksi dengan bintang Aries, ada Cancer, ada Sagittarius, Capricorn, Libra, Scorpio, Leo, dan ada Taurus. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Aries, Cancer, Sagittarius, Capricorn, Libra, Scorpio, Leo, dan Taurus ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.